Ada cara berpikir yang membuat para founder Airbnb, Uber, Amazon, dan Tesla berhasil mendisrupsi industrinya masing-masing. Cara berpikir itu disebut dengan first principle thinking. Asyiknya, Anda nggak perlu jadi orang jenius untuk bisa berpikir seperti mereka. Anda hanya perlu tahu caranya saja, yang ternyata nggak terlalu susah. Memang gimana sih caranya? Seperti apa contohnya? Dan bagaimana kita bisa menggunakan first principle thinking untuk meningkatkan kinerja bisnis dan profesi kita? Yuk kita cari tahu. Kita akan mulai dengan memahami dulu apa itu first principle thinking. Melihat contoh-contohnya, serta menemukan bagaimana Airbnb, Uber, Amazon, dan Tesla mendisrupsi industrinya menggunakan first principle thinking. Dan terakhir, kita akan berlatih menggunakan first principle thinking untuk membuat bisnis atau profesi Anda melompat naik. Bahkan siapa tahu mendisrupsi industri Anda. Istilah first principle atau prinsip pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles lebih dari 2000 tahun yang lalu. Aristoteles percaya bahwa kita belajar lebih banyak dengan memahami prinsip-prinsip dasar dari suatu subjek. Dia mendefinisikan first principle sebagai basis pertama dari mana sesuatu diketahui. Sebuah asumsi dasar yang tidak bisa dideduksi lebih jauh. First principle thinking mengajak kita untuk menggali dalam dan lebih dalam lagi sampai hanya tersisa sebuah kebenaran mendasar dari suatu hal yang kita ingin pahami. Bayangkan Anda mengupas bawang bombay lapis demi lapis sampai Anda mencapai bagian paling dalam di mana Anda tidak dapat mengupas lagi. Nah, itulah first principle. Contohnya, Anda ingin menjalankan sebuah bisnis, maka Anda akan mulai nih dengan memahami apa sebenarnya bisnis itu. Secara cepat kita mungkin berpikir ya bahwa bisnis itu sebuah badan usaha legal atau kumpulan karyawan yang bekerja dalam sebuah kantor. Tapi ketika kita renungkan, nggak juga sih. Karena kan Anda bisa saja berbisnis dengan seseorang tanpa punya badan usaha, alamat kantor, ataupun karyawan. Jadi apa esensi dari bisnis itu? Anda dikatakan punya bisnis ketika apa? Ternyata jawabannya adalah ketika Anda berhasil melakukan transaksi dengan orang lain. Selama Anda belum bertransaksi, maka sesungguhnya Anda belum berbisnis. Kemudian kupas lagi lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan transaksi? Transaksi adalah pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Ketika pembeli bersedia memberikan sesuatu yang bernilai, seperti uang misalnya, kepada penjual untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang nilainya sepadan dengan nilai uang yang ia korbankan, maka transaksi terjadi. Nah, saat itulah Anda punya bisnis. Jadi ternyata inilah hal yang paling mendasar dari bisnis. Nggak ada lagi yang lebih mendasar. Maka dengan begitu, first principle dari bisnis adalah pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Nah, dengan memahami ini, Anda akan bisa menganalisa kenapa bisnis Anda belum berhasil, serta menyusun strategi untuk meningkatkan kinerjanya. Lawan dari first principle thinking adalah thinking by analogy. Ini merupakan cara berpikir yang paling umum, di mana Anda mengambil sesuatu yang Anda sudah kenal, kemudian memodifikasinya, membuatnya jadi lebih baik. Misalnya, Anda ingin berbisnis hotel, maka Anda lihat tuh hotel-hotel yang ada di kota Anda. Kemudian Anda pilih hotel terbaik di segmen Anda untuk dijadikan referensi. Nah, dari situ Anda mulai tuh membangun dan menjalankan hotel Anda dengan improvement sana-sini atas hotel yang Anda jadikan referensi tadi. Tim Urban menjelaskan perbedaan antara first principle thinking dan thinking by analogy seperti perbedaan antara seorang chef dengan juru masak. Chef adalah perintis, pioneer. Orang yang menciptakan resep. Dia tahu bahan mentahnya dan tahu cara menggabungkannya. Sementara si juru masak yang berpikir dengan analogi menggunakan resep. Dia bisa jadi melakukan sedikit variasi dari resep yang sudah ada ya supaya terasa lebih unik lah gitu. Tapi tetap saja dia tidak bisa menciptakan resep baru. Jika si juru masak kehilangan resepnya, dia akan bingung. Chef di sisi lain memahami cita rasa dan kombinasi bahan pada tingkatan yang sangat mendasar sehingga dia dapat memasak hidangan paling nikmat bahkan tanpa menggunakan resep. Jika Anda membangun bisnis dengan thinking by analogy, maka Anda akan mencontek apa yang dilakukan pemimpin pasar, kemudian melakukan modifikasi untuk menjadikannya lebih baik. Nah, ketika formula sukses yang Anda contek dan modifikasi itu ternyata tidak bekerja dengan baik, maka Anda akan bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Karena Anda tidak memahami first principle yang jadi dasar utama atas apa yang membuat bisnis Anda bisa sukses. Dan jikapun formula itu bekerja dengan baik, penawaran Anda akan mirip-mirip dengan pesaing. Anda akan bersaing dalam lautan merah yang berdarah-darah.
Dalam interview dengan Kevin Rose, Elon Musk memberikan contoh bagaimana ia menggunakan first principle thinking untuk membuat baterai yang lebih murah. Asumsi umum yang ada di industri adalah pembuatan baterai itu mahal. Biayanya mencapai 600 US dollar per kilowatt hour. Dan akan selalu seperti itu hingga kapanpun. Nah, ketika first principle thinking digunakan, Elon bertanya, apa aja sih bahan yang menyusun sebuah baterai? Ada kobalt, nikel, aluminium, karbon, dan beberapa polimer untuk pemisahan, dan kaleng baja. Jika kita membeli semua itu di London Metal Exchange, berapa harganya? Ternyata harganya hanya 80 US dollar per kilowatt hour. Sekarang kita hanya perlu memikirkan cara-cara cerdas untuk membeli bahan-bahan itu dan menggabungkannya ke dalam bentuk sel baterai. Dengan begitu, kita akan bisa memiliki baterai yang jauh lebih murah. Tentu saja, Elon nggak berhenti di situ. Itu baru awal. Elon dan para inovator dalam industri baterai bertanya lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya baterai itu? Baterai adalah sebuah alat yang bisa menyimpan listrik. Apa bahan-bahan yang ada di dunia ini yang dapat digunakan untuk menyimpan listrik secara efektif? Bagaimana kita bisa menyusunnya dengan cara yang paling efisien? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu menghasilkan teknologi baterai yang semakin hari semakin canggih, efisien, dan murah. Nah, sekarang saatnya kita lihat bagaimana first principle thinking itu digunakan oleh para startup yang mendisrupsi industri mereka. Kita akan kembali ke industri perhotelan yang sudah kita bahas sebelumnya. Seorang first principle thinker akan bertanya, apa sih sebenarnya hal yang paling mendasar dalam industri perhotelan? Apakah bangunannya, apakah fasilitasnya, ataukah kualitas layanannya? Ketiganya jelas merupakan bagian penting ya di industri perhotelan. Tapi jika kita gali lebih dalam lagi, ternyata first principle dari industri perhotelan adalah tentang menyediakan akomodasi yang nyaman bagi tamu. Nah, terus kita tanya lagi, apa biaya terbesar yang perlu dikeluarkan jika Anda ingin berbisnis hotel? Ya, tentu saja bangunan hotel itu sendiri kan ya. Apakah akomodasi yang nyaman itu harus berupa bangunan hotel? Enggak juga sih. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan akomodasi yang nyaman bagi tamu tanpa harus memiliki bangunan hotel? Jawabannya adalah Airbnb, yang kemudian mendisrupsi pasar perhotelan di dunia. Dalam industri transportasi kota itu juga sama. Armada yang banyak, fasilitas perawatan, dan supir adalah default industri. Kalau mau berbisnis transportasi kota, maka ya yang ketiga itu wajib ada dong. Tapi sebenarnya apa sih hal yang paling fundamental dalam bisnis transportasi? Memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, bagaimana kita bisa memindahkan orang itu tanpa harus memiliki armada, fasilitas perawatan, dan supir sendiri? Jawabannya adalah Uber yang mendisrupsi industri transportasi kota. Di industri perdagangan, apa hal yang paling fundamental? Menjadi penghubung antara supplier dengan pembeli. Lalu apa yang membuat harga beli menjadi tinggi sehingga pedagang jadi susah menjualnya? Jawabannya adalah banyaknya pihak perantara antara supplier dengan pembeli sehingga biaya distribusi jadi tinggi. Bagaimana kita bisa mengurangi biaya itu sehingga dapat menjual barang dengan harga yang lebih murah? Lahirlah wholesaler yang membeli langsung dari supplier, kemudian menjualnya secara retail ke pelanggan langsung. Kemudian, teknologi internet berkembang pesat sehingga bisa menghubungkan semua orang di dunia ini secara digital. Dari situ, lahirlah bisnis e-commerce seperti Amazon dan Alibaba yang kemudian mendisrupsi industri perdagangan dunia. Jika Anda menggunakan thinking by analogy, Anda akan terjebak pada asumsi umum yang biasa digunakan para pemain industri. Maka sebaik-baiknya yang Anda bangun hanyalah hotel yang lebih baik, atau taksi yang lebih diandalkan, atau toko kelontong yang lebih lengkap. Namun, Anda tidak menciptakan sesuatu yang memberikan lompatan nilai bagi pelanggan Anda, maupun untuk bisnis Anda. Apalagi mendisrupsi industri Anda. Sekarang saya ingin ajak Anda untuk berlatih melakukan first principle thinking. Tolong jawab pertanyaan-pertanyaan saya ini dalam pikiran Anda ya, selagi Anda menyimak video ini. Katakanlah Anda ingin membangun sekolah atau kampus. Misi Anda adalah membangun generasi emas Indonesia. Maka sekolah atau kampus seperti apa yang Anda akan bangun? Untuk menjawab itu, tanyakan dulu, apa sih first principle dari sebuah pendidikan? Apakah gedung sekolahnya, fasilitas kolam renangnya, kurikulum yang banyak dan padat itu, dosen-dosen selebritinya? Kalau ternyata bukan semua itu, lalu apa dong? Nah, setelah Anda menemukan jawaban yang paling fundamental, ajukan pertanyaan ini. Bagaimana Anda bisa menghadirkan hal yang paling fundamental itu dengan cara yang paling mudah dan paling murah untuk siswa-siswi Anda? Semoga Anda bisa jadi orang yang akan mendisrupsi dunia pendidikan di Indonesia menjadi jauh lebih baik. Lihat kembali bisnis atau profesi Anda. Apa yang menjadi first principle-nya? Saya dan istri punya bisnis fashion. Bagi saya, first principle dari bisnis fashion adalah tentang membuat pelanggan feel good about themselves.
merasa senang, happy, bahagia dengan diri mereka sendiri. Saya juga seorang konsultan inovasi. First principle-nya menurut saya adalah membantu klien meningkatkan kinerja bisnisnya. Maka jika saya ingin sukses sebagai konsultan, saya nggak boleh terjebak dalam model konsultasi, framework, atau tools yang biasa digunakan oleh konsultan lain dalam industri. Saya harus berinovasi, menemukan cara terbaik, termudah, dan tercepat untuk meningkatkan kinerja klien-klien saya. Nah, dari situlah saya akan punya peluang untuk bisa mengungguli pesaing-pesaing saya. Sekarang, bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda akan menggunakan first principle thinking untuk membuat bisnis atau profesi Anda jauh mengungguli pesaing Anda? Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.